الفاتحة. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. Halaman 60. Thawabu man jalasa fil masjidi yang tadirus salah. Pahala orang yang duduk di masjid karena untuk menunggu salat. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang amanu yang pada beriman, isbiru, sabar-sabarkanlah diri kalian, wasabiru, dan jangan sampai kesabaran kalian kalah oleh musuh kalian, warabitu, dan ribatlah kalian, wattaqullaha, dan takwalah kalian kepada Allah, la'allakum, supaya kalian semua tuflihuna, kalian beruntung. Pahala duduk di masjid untuk menunggu sholat. Maka di sini akan dibacakan hadis-hadis tentang amalan yang kita lakukan hari-hari. Tetapi kadang-kadang amalan itu kalau dikerjakan hari-hari, akhirnya sebagian itu sudah tidak lagi meresapi. Tidak menganggap itu sebagai satu amalan. Tidak menganggap itu sebagai satu pendekatan diri kepada Allah. Hanya menganggapnya sebagai rutinitas belaka. Nah, perkara itu kalau kehilangan ihtisab, maka kehilangan pula pahala dan fadilah dari amalan tersebut. Makanya dalam hadis-hadis itu ditekankan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kita ini suruh ihtisab dalam beramal. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena iman kepada Allah dan mencari pahala. Mencari pahala ini harus ada dalam setiap amal. Walaupun tidak setiap hadis yang menerangkan fadilah amal itu ada kata-kata ihtisab. Tapi yuhmalul mutlaq 'alal muqayyad. Dalam usul fikih yuhmalul mutlaq 'alal muqayyad. Maka hadis-hadis yang tidak ada kata-kata ihtisabnya, kita pun juga harus ihtisab agar mendapatkan pahala dari amalan itu. Ini yang perlu kita teliti. Karena sebagai kita seorang santri itu amal sudah hari-hari. Dari sebelum subuh sampai subuh lagi itu full dalam amal. Tapi apakah full dalam pahala atau tidak? Ini yang jadi pertanyaan. Full di dalam masjid, tapi dalam masjid itu dalam ridha Allah atau tidak? Makanya ini ihtisab itu harus kita ingatkan terus. Diri kita harus kita ingatkan terus. Perbaiki niat sebelum amal, perbaiki niat ketika tengah-tengah amal, perbaiki niat
ketika selesai amal, istilahnya orang dakwah begitu, maksudnya bagaimana? Terus di dalam amal itu ada niat cari pahala, niat cari pahala, niat cari pahala, itu minimal dikatakan ikhlas itu harus ada niat cari pahala. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, kalau ada orang sholat dengan niat cari pahala, kemudian dilihat oleh orang terus jadi tambah semangat dikit gitu, tapi memang sholatnya nyari pahala niatnya, maka ini masih bisa dihitung dapat pahala. Tapi kalau sama sekali nggak niat cari pahala, kalau perlu itu sholatnya hanya karena absen saja kalau perlu, tingkatannya nggak wudu pun sholat. Nah, ini yang model seperti ini ya nggak tahu, jelas nggak ada pahalanya. Makanya kita harus teliti diri kita dalam amalan, karena kita ini 24 jam sebenarnya dalam amalan. Kayak kita sama-sama duduk sekarang sore ini sudah tiap sore begini. Kadang-kadang karena tiap sore begini itu sudah begitu aja, gak ada pengen nyari pahalanya. Padahal kalau kita niati cari pahala, maka amal itu nilainya jadi tinggi. Dan kita itu jadi ingat Allah dalam amalan tersebut. Seperti seorang berangkat ke masjid. Apa doanya berangkat ke masjid? Apa doanya berangkat ke masjid? Apa? Itu kan doa masuk masjid. Doa berangkat ke masjid. Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaika wa bihaqqi mamsyaya hadza. Ya Allah, aku minta kepada Engkau dengan haknya, barokahnya orang-orang yang berdoa kepada Engkau, dengan barokahnya jalanku ke masjid ini, ampunilah dosa-dosa saya. Jadi kesimpulan di akhir doanya begitu. Maka kalau kita ngaji juga begitu. Ya Allah, berkahnya ngaji saya ini, ampunilah dosa-dosa saya, naikkanlah derajat saya, mudahkanlah urusan saya, tinggikanlah derajat saya, tutupilah kesalahan-kesalahan saya, barakailah saya dalam ilmu saya. Coba kalau diniati begitu, ngaji serius. Gak mungkin tolah-toleh. Gak mungkin ngantuk. Gak mungkin malah gambar rusa. Tengah pelajaran kok gambar rusa bagaimana? Jadi ihtisab ini sangat penting sehingga kita jadi serius dalam beramal. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru, wahai orang-orang iman, sabar-sabarkanlah diri kalian. Sabar itu ada 3. Sabar meninggalkan maksiat, sabar untuk taat, dan sabar dalam musibah. 3-tiganya harus dikerjakan. Karena orang itu masuk surga sebabnya karena sabar dia. Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Salamun 'alaikum bima sabartum. Para malaikat masuk, sebagian riwayat menganggap maksudnya sampai pintu saja, karena menghormati ahli surga enggak berani masuk surganya, dari pintunya saja. Dari pintu istana mereka maksudnya. Salamun 'alaikum, selamat bagi kalian, kalian telah sukses. Kenapa sukses? Bima sabartum, karena kalian telah sabar untuk beramal ketika di dunia. Jadi enggak ada ayat salamun alaikum bima nimtum, enggak ada. Salamun alaikum bima ta'akhartum anil fusul juga enggak ada. Salamun alaikum bima kasaltum an kitabatil Bukhari juga enggak ada. Enggak ada. Salamun alaikum bihurujikum minal madrasah bighairi idzin juga enggak ada. Salamun alaikum bi annakum sirtum fi fusul tahtas sajarah juga enggak ada. Enggak ada. Yang ada salamun alaikum bima sabartum.
kalian telah sukses, selamat atas kalian sebab kesabaran kalian. Maka disabar-sabarkan. Maka di antara anugerahnya Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar kepada seorang hamba adalah disebutkan dalam satu hadis, wa badanan 'alal bala'i sabira. Dia ini punya badan yang tahan uji. Ngamalkan agama itu kuat. Ngaji dari pagi sampai sore itu kuat. Bukan ngaji baru 5 menit terus kram. Nah, ini berarti tidak wabadanan alal bala'i sabira, tidak. Wabadanan alal bala'i sabira itu tertiup angin juga enggak masalah. Kena hujan juga enggak masalah. Yang penting dapat ridha Allah, selain itu bukan masalah. Kadang-kadang kena angin dikit batuk. Hujan dikit, pilek. Ini bukan pejuang, namanya pecundang. Untuk santri, enggak diapa-apain. Pokoknya saya pengen pulang, sudah enggak kuat saya. Enggak diapa-apain, enggak kuat. Ini namanya wabadanan alal bala'i sabira, enggak dia dapatkan. Makanya para nabi, para rasul, disebutkan oleh guru ayah saya menceritakan, di antara keistimewaannya para nabi, para rasul itu apa? Wa dzkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal absar. Punya badan yang kuat dan punya hati yang kuat. Karena kadang-kadang badannya kuat, hatinya Hello Kitty juga ada. Kelihatannya ngeri tapi nangisan juga ada. Jadi ini isbiru. Sabar-sabarkanlah diri kita. Ngaji disabar-sabarkan sampai tahassus 2. Walaupun umur sudah tua. Jadi begitu. Hafalkan Quran disabar-sabarkan. Nunggu sholat walaupun 1 jam disabar-sabarkan. Jadi nunggu sholat dipanjangkan itu juga ada pahalanya nanti. Jadi harus sabar. Wasabiru, dan jadikanlah kesabaran kalian lebih tinggi daripada kesabaran musuh-musuh kalian. Orang kafir itu juga sabar juga. Orang kafir itu juga sabar semua. Imsu wasbiru ala alihatikum. Jadi mereka mengatakan, Muhammad ini mendatangi kita, ganggu kita, biar kita ini tidak nyembah berhala. Isbiru ala alihatikum. Pokoknya kamu harus sabar, nyembah berhala sabar. Walaupun setiap disembah diam saja harus sabar. Jadi orang kafir itu untuk masuk neraka saja loh siap sabar. Masa kita untuk masuk surga nggak siap sabar? Makanya harus sabar. Orang untuk mendapatkan perkara hina saja siap sabar. Bagaimana kita untuk mendapatkan perkara mulia tidak siap sabar? Jangan kalah sama ahli dunia. Ahli dunia untuk mencari dunia rela mencangkul 40 tahun. Nggak ada pencangkul pensiun, nggak ada. Kamu lihat petani pensiun nggak ada. Tadi itu nyangkul puluhan tahun. Pegawai bank juga berangkat puluhan tahun. Orang-orang di pasar juga puluhan tahun. Pokoknya kalau belum dipensiunkan malaikat Israel belum pensiun. Nah makanya kita santri juga begitu. Jangan pensiun. Ya, jangan sampai kalah dari orang-orang yang mencari dunia. Jangan sampai kalah dari orang-orang yang bahkan pengen masuk neraka. Mereka rela antri. Rela sabar demi keburukannya. Maka kita lebih rela sabar demi kebaikan kita. Insyaallah semuanya. Wasabiru. Kesabaran kita tidak boleh kalah daripada musuh-musuh Islam atau orang-orang ahli dunia. Warabitu, dan berjuanglah kalian semua. Ribat. Mana aslinya adalah berjaga di perbatasan. Tetapi juga bisa digunakan kepada mutlak perjuangan begitu saja. Maka
Maka umat Islam itu harus ada prinsip hidup untuk berjuang. Prinsip memajukan Islam itu harus ada. Sampai dalam satu hadis disebutkan man mata walam yaghzu walam yuhaddis bihi nafsah mata ala syu'batin minan nifaq. Atau kama jaa fil hadis. Siapa yang dia mati dalam keadaan tidak pernah berjuang dan tidak niat berjuang, maka matinya bagian dari mati kemunafikan. Karena orang munafik ini tidak pengen Islam maju. Orang munafik ini pengennya Islam ini makin lama makin hilang. Maka kalau orang tidak ada pikiran Islam makin maju, ada kemiripan dengan orang-orang munafik. Nah, kita harus berjuang semampu kita, harus ada niat berjuang. Walaupun hanya bagian yang paling belakang, bagian nata sandal pun nggak masalah. Tapi nata sandalnya para pejuang bisa ketut masuk surga. Tapi kalau kemudian paling belakang terus nggak berangkat, nah ini namanya ketinggalan nih, beda lagi. Jadi paling belakang nggak masalah, tapi terus ambil bagian dari perjuangan semampu kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Wattaqullaha, dan takwalah kepada Allah, la'allakum tuflihun, supaya kalian semua jadi orang yang beruntung. Maka hakikatnya orang yang beruntung hanya orang itu kalau dia takwa kepada Allah saja. Selainnya keberuntungan itu keberuntungan yang semu saja, keberuntungan yang menipu saja. Karena di dunia ini adalah ujian, dan yang sukses dalam ujian hanya orang yang hidupnya mempraktekkan ketakwaan. Tapi kadang-kadang manusia tertipu. Dia merasa sukses kalau kaya raya, sukses kalau jadi raja, sukses kalau dihormati oleh manusia. Ini semua hanya tipuan belaka. Seperti anak kecil, SD, nggak pernah belajar. Kemudian suatu hari datang waktu ujian, berangkat ke sekolah dengan kosongan. Kosongan, nggak pernah belajar. Kayak santri yang imtihan kosongan gitu, ada. Pokoknya kosongan tiba-tiba mendekat kepada wifi terdekat. Akhirnya walaupun ngaji itu kelihatan ngantuk, terus nilainya 100 daripada 1000 harusnya. Nah, maka sampai di sekolah dia melihat gurunya tersenyum, ruangannya ber-AC, kursinya empuk, teman-temannya pada ceria melihat dia tertipu. Perasaannya sudah sukses. Ketika pulang ke rumah, ditanya sama ibunya, "Nak, bagaimana ujiannya?" "Sukses." Lah kok bisa sukses bagaimana? Emang saya ini cetakan sukses. Cetakannya sudah sukses, sukses terus. Istilah bahasa Jawa, sakni bonang ini sukses. Jatuh bangunnya pun beruntung. Ketika bangun, dapat mangga di atas, ketika jatuh dapat durian di bawah. Gosok semua. Emang sukses ini. Coba kamu ceritakan tadi, kok bisa sukses itu bagaimana? Pak Guru senyum, kursinya empuk, ruangannya ber-AC, susunya segar, sukses saya. Lah kalau ujiannya, lah kalau itu belum. Nggak bisa. Maka ibunya mengatakan, kamu ini betul-betul bodoh. Sudah tidak paham, tidak lulus, tidak tahu kalau tidak lulus. Sepertinya kayaknya ceritanya lucu. Padahal kebanyakan manusia di hidupnya seperti itu. Kalau ditanya, "Pak, bagaimana kabarnya?" "Alhamdulillah, sukses. Sudah jadi kaya raya, mobil ada, sawah di mana-mana, anak sarjana semua." Nah, kalau sholatnya bagaimana? "Oh, kalau itu belum, kapan-kapan aja kalau mati baru sholat." Kadang-kadang kita itu begitu. Ini santri sukses. Kalau ala santri, bagaimana kok sukses?
itu gajinya sudah banyak. Loh, kok gajinya banyak ini bagaimana? Pahalanya sudah banyak atau belum? Nah, itu kapan-kapan aja mikirnya, kalau udah mati baru mikir pahala. Nah, makanya kunci kesuksesan hanya dalam ridha Allah. Ridha Allah tidak bisa dapatkan tanpa takwa kepada Allah. Semuanya insyaallah. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalu ahadukum, tidak henti-hentinya kalian fi salatin, dihitung mendapat pahala salat, madamatis salatu tahbisuhu, selagi salat masih mencegah dia, maksudnya masih menahan dia dari pulang ke rumah. Wal malaikatu, dan para malaikat taqulu mengatakan Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampunilah dia, ya Allah sayangilah dia. Malam yakum min musallahu, selagi belum berdiri dari tempat salatnya, au yuhdis, atau batal, sebagian au yuhdis, atau berbuat buruk di masjid. Rawahul Bukhari wa Muslim. Tidak henti-hentinya orang masih dihitung salat. Salat itu menghadap kepada Allah, berarti artinya dia masih dihitung menghadap kepada Allah, masih dapat pahala terus, doanya masih makbul terus, selagi dia belum meninggalkan tempat salatnya. Malaikat pun mendoakan dia terus. Maka karena pahalanya ini begitu besar, kita bisa lihat di mana-mana orang habis sholat tuh nggak kuat duduk. Padahal kalau habis Jumat, Masya Allah, Assalamualaikum warahmatullah. Belum yang kedua sudah ada yang berdiri. Belum yang kedua sudah ada yang berdiri, sudah keluar. Itu juga bukan karena sakit perut, ingin ke toilet, bukan juga karena nasinya sudah mau dingin, bukan juga karena ada saudaranya yang sakit, bukan juga karena apa. Nggak ada apa-apanya. Karena kemakan bujukan setan saja berdiri itu. Nah, juga kita lihat orang yang berdiri setelah sholat itu nggak penting-penting amat. Kebanyakan memang tidak ada kepentingan, ya, kecuali orang-orang tertentu yang dia biasa sholat, duduk di depan, biasa wiritan, kemudian salam langsung pergi, ya gitu. Kadang-kadang ada kepentingan yang darurat, tapi kebanyakan tidak ada kepentingan. Dalam satu hadis dikatakan ada amalan yang begitu besar, tapi begitu sedikit yang mengerjakan. Apa itu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Amalan baca tasbih setelah sholat. Kenapa caranya mengamalkan? Karena setiap selesai sholat, setan akan mengingatkan kepada orang itu, kamu ada ini, keperluan ini, keperluan ini, keperluan ini, keperluan ini. Sehingga kena bujukan setan, pergi meninggalkan tasbihnya. Kalau kita lihat, habis salam kok ada yang langsung berdiri, temannya setan. Kalau sebelum salam sudah berdiri, itu setannya. Wa bi riwayatin li Muslim la yazalul 'abdu fi salatin, tidak henti-hentinya seorang hamba dalam salat, maka nabi musallahu, selagi dia di dalam tempat salatnya, yang tadirus salata, menunggu salat. Jadi ketika menunggu salat itu kita sudah dihukumi seperti orang salat. Maka sangat tidak layak kalau menunggu salat sambil bercanda dengan temannya. Tidak layak menunggu salat main lato-lato umpamanya. Sangat tidak layak. Bahkan berjalan menuju masjid saja itu berbicara sudah tidak layak. Dulu kami kalau mau ke masjid sama ayah itu, nanti kalau ada yang bicara itu dimarahin. Mau ke masjid sudah nggak boleh bicara. Mulai dari rumah sampai ke masjid itu sudah nggak ada yang bicara. Kalau kita juga begitu kalau subuh. Nah, dari kamar masjid nggak ada yang bicara karena masih tidur. Nggak bicara. Nah, kalau sudah zuhur, asar, berisiknya ngalang-ngalain pasar kadang-kadang. Padahal kita ini mau menghadap kepada Allah. Maka mulai dari kamar tuh hatinya harus sudah dihadapkan kepada Allah. Wal malaikatu taqul Allahumma ighfir, malaikat selalu mendoakan Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, hatta yang sharifa, sampai dia meninggalkan tempatnya, pulang ke rumah, au yuhdis, atau hadas, qila wa ma yuhdis, qala yafsu, kentut yang tidak bersuara, au yadridu, atau kentut yang bersuara, sama saja.
Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala adullukum tidaklah kalian mau kuberitahu ala ma yamhullahu bil khataya kepada perkara yang Allah akan menghapus dengannya keburukan-keburukan wa yukaffiru dan menggugurkan bihi dengannya adzuruba dosa-dosa. Nabi mengajarkan ada perkara-perkara yang menjadikan dosa-dosa kita ini berguguran. Nah, ini sangat penting bagi pendosa seperti kita, ini sangat penting. Siapa yang di sini tidak merasa pendosa, ada apa tidak? Kalau ada yang merasa tidak pendosa, dialah pendosa yang sebenarnya. Ya, jadi amalan menggugurkan dosa ini penting. Biar apa? Biar ketika kita berangkat berjumpa Allah Subhanahu wa taala di akhirat kita sudah bersih dari semua dosa. Qalu bala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi mengatakan isbagul wudu 'alal makruhat, menyempurnakan wudu ketika dalam kondisi tidak ingin menyentuh air. Nah, tidak ingin menyentuh air. Udara yang sangat dingin, kok kita tetap menyempurnakan wudu kita, basuhannya tetap 3 kali semua. Dipanjangkan basuhan tangannya sampai lengan atas, basuhan kakinya sampai betis. Maka orang yang seperti ini dosa-dosanya akan berguguran lebih banyak daripada ketika dia wudu kondisi biasa. Karena wudu kondisi biasa pun sudah menggugurkan dosa-dosa. Orang membasuh wajahnya, keluar kotoran dari matanya, membasuh telinganya, keluar kotoran dari telinganya, keluar kotoran dari tangannya, keluar kotoran dari kaki-kakinya, dari jari jemarinya. Sudah bersih. Tapi kalau dia menyempurnakan wudu dalam kondisi yang sangat dingin, atau kondisi yang dia ini sangat ngantuk, sebenarnya tidak terlalu dingin, tapi ngantuk, nggak pengen nyentuh air. Maka kok dia tetap menyempurnakan, berarti ini orang yang istimewa, layak dapat pahala yang lebih daripada yang lainnya. Isbagul wudu 'alal makruhat. Kita sempurnakan wudu kita. Insyaallah semangat. Kasratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah menuju masjid. Karena setiap satu langkah menggugurkan dosa, satu langkah mengangkat derajat kita. Maka semakin jauh kamarnya dari masjid, semakin banyak pahalanya. Di Isha sana atau di Asbi itu banyak pahalanya. Tapi kalau yang di Aula Putih bagaimana? Nah, grupnya ini kadang-kadang makin dekat masjid itu makin gak suka ke masjid. Kadang-kadang tuh, belum tentu dia seperti itu, belum tentu gak seperti itu. Kasratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah ke masjid, rajin ke masjid. Wangtidarus shalah ba'da shalah, menunggu salat setelah salat. Jadi hatinya itu masih terpaut dengan masjid. Walaupun ke rumah, niatnya pun bukan kembali ke rumah, niatnya menunggu salat yang selanjutnya. Walaupun kembali ke kamar, niatnya untuk melanjutkan salat yang selanjutnya. Sehingga 5 waktu full intidarus shalah ba'da shalah, akhirnya dapat pahala terus. Semoga kita bisa mengamalkan semuanya.